Oke, salam teman-teman. Ada lagi nih, tapi ini bukan tentang rapture sih. Ini bicara tentang anak sulung dan anak bungsu. Ya, mumpung ingat, saya rekam aja. Mungkin suatu hari nanti bisa saya upload. Jadi kita tahu cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang anak sulung dan anak bungsu. Nah, anak bungsu ini foya-foya, menghabiskan uangnya, kemudian dia pulang ke rumah bapaknya. Anak sulung kemudian apa yang dilakukan? Dia marah loh. Ketika si bungsu ini datang, disambut dengan bapaknya luar biasa, adakan pesta, disembelikan lembu yang kambing domba yang terbaik. Anak sulung marah. Nah, ya sebenarnya ini gambaran apa sih? Tadi Tuhan di jalan, waktu saya perjalanan ke sini, saya merenungkan sesuatu dan Tuhan membuka sesuatu tentang anak sulung dan anak bungsu ini. Tadi saya itu pesan gado-gado sih, ya saya pesan gado-gado untuk acara peristiwa doa. Ya, karena doa hari Selasa, ini hari Selasa ya, saya pesankan gado-gado supaya mereka nanti setelah bersuara doa bisa kita makan bareng-bareng lah. Nah, ketika saya pesan gado-gado itu, ibu penjual gado-gadonya ramah. Bener tadinya sih sebenarnya kan begini teman-teman, saya kan nggak turun karena kesulitan daripada turun nanti sebanyak Allah, saya nggak turun. Kemudian teman saya tuh ngomong ke ibu gado-gadonya, "Bu, boleh ke mobil sebentar, teman saya mau ngomong," gitu. Terus dia datang loh teman, dia datang dengan sikap yang sangat ramah. Yuk, coba kalau saudara tiba-tiba ada orang datang manggil saudara, ini yang manggil debt collector atau apa kan gitu, macam-macam. Belum tentu kan pesan makan, belum tentu. Tapi ibu ini sangat ramah, dia ngomong dengan sopan, ramah. Kemudian saya bilang, saya pesan gado-gado bisa nggak, nanti saya ambil ya sebentar, saya bilang gitu. Oh bisa, harus, baiklah, ramah orangnya. Saya berpikir, saya curiga ibu ini anak Tuhan, ibu ini orang Kristen, saya curiga. Karena pertama ya dari penampilannya dia nggak pakai jilbab ya, jadi nggak pakai kerudung. Ya dari kelihatannya sih, mungkin saya nggak tahu ya, saya juga nggak tanya, mungkin dia orang Kristen. Nah, saya berpikir banyak ternyata orang Kristen yang di luar sana itu orang baik sebenarnya. Paham ya? Pegang ini dulu. Banyak orang Kristen yang di luar itu baik, tetapi ada orang Kristen malah yang di dalam gak baik. Inilah anak sulung yang terhilang. Saudara, kalau kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa atau untuk memberitakan firman Tuhan, itu ternyata lebih mudah ke orang luar daripada orang yang sudah tahu firman, orang yang tahu di dalam kayaknya pelayanan, tapi ya hatinya nggak ada Tuhan, hatinya nggak ke Bapa. Makanya dia sering protes sama Tuhan, nuntut ini, nuntut itu, marah dengan Tuhan. Apalagi ketika Tuhan Bapaknya itu bawa orang luar, baik mengasihi orang luar, mengasihi anak yang hilang itu. Benar, sulit sekali kalau kita mau menyelamatkan orang yang di dalam. Orang yang sudah tahu firman Tuhan, sudah melayani, itu sulit. Orangnya cuma bisa nuntut ini, itu, dan macam-macam. Tetapi akan lebih mudah ketika kita menyelamatkan anak yang hilang. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi masalahnya kita tanya, kita ini anak yang hilang, yang mengasihi bapaknya, yang ingin kembali ke bapaknya, yang benar-benar ingin mengabdi pada bapaknya, atau
Kita anak sulung yang merasa semuanya sudah benar, aku sudah pelayanan kok, aku sudah di gereja terus kok, aku sudah kok nggak pernah sih aku dikasih ini sama Tuhan, kok aku nggak pernah di seperti ini, kan nuntut saja. Inilah anak sulung yang suka protes, yang sulit diselamatkan, yang hilang di dalam gereja. Nah, seperti itu. Saya berdoa kita orang-orang yang mencintai Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita, karena Tuhan yang sudah menolong kita, karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita melayani karena kasih Tuhan, bukan karena aku melayani loh, aku hebat loh, aku sudah seperti ini, sudah macam-macam. Bukan, karena kita membalas cinta kasih Tuhan. Kita kembali ke Tuhan karena kita ditolong Tuhan dengan ajaib. Seringkali ketika ada masalah, saya diingatkan Tuhan bagaimana dulu saya sebelum diambil Tuhan. Saya untuk minum saja kesulitan, untuk bersin saja tidak bisa. Jadi apapun yang terjadi, bahkan penderitaan seberat apapun sekarang ini, itu sudah sesuatu yang baik dari Tuhan. Itu sesuatu yang ajaib jika dibandingkan ketika saya bahkan untuk makan ampas babi saja tidak mampu. Sekarang saya bisa beli gado-gado itu tadi. Ya begitu ya teman-teman, walaupun itu uangnya Tuhan sih ya, tapi paling tidak saya juga ikut menikmati. Oke gitu teman-teman, terima kasih. Jadi anak yang cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.